Allah berikan kita umur masing-masing, ada yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Umur itu kita tidak tahu berapa anaknya. Allah siapkan buat kita, tidak tahu kita. Umur, kata orang yang kita tidak tahu, apalagi tanah terbaris, rezeki, untuk jahat itu tidak tahu kita. Allah punya kehendak. Ada orang yang hari itu dia bahagia bagus-bagus, tapi akhir hidupnya jahat. Ada orang yang jahat di awal-awal, akhir hidupnya bagus. Itu kan kita tidak tahu tentang umur. Jadi Allah sediakan umur kita. Hakikatnya ada tujuan. Tujuan kita yang jelas di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan yang paling hebatnya. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu diananya. Tujuan hidup kita Allah beritahukan untuk ibadah. Untuk ibadah. Rugi betul kalau kita hidup di dunia ini tidak kita manfaatkan untuk ibadah. Rugi betul. Bila kita baru merasa rugi, setelah mati baru kita tahu. Setelah mati kita baru tahu arti rugi itu. Waktu hidup di dunia oke lah, senang-senang, nyaman-nyaman kita. Tapi setelah mati kita baru menyesal. Di Quran ada kalimatnya tuh. Lau akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong beri kesempatan aku hidup sebentar aja ke dunia, katanya. Di Quran, surah Al-Munafikun. Lau akhartani ila ajalin qarib. Berikan aku waktu sebentar aja ke dunia. Apa yang nak lakukan? Fa'asaddaqo. Aku nak banyak-banyak sedekah. Itu yang Nabi, bukan nak banyak-banyak sembahyang ngendaan. Nak banyak-banyak sedekah, dibilang. Wa akun minal muslimin, wa aku minal mu'min. Kemudian aku nak jadi orang mukmin, orang soleh. Orang soleh itu bagiannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ya, nak banyak-banyak sedekah yang nak diminta setelah nanti diberikan kesempatan hidup di dunia sebentar lagi itu. Tapi tidak mungkin setelah kita mati tidak akan bisa kembalikan ke dunia lagi bisa. Karena ada memang ukurannya Allah berikan dengan kita. Jadi sebelum kita mati itu yang dianjurkan kita menyesal, tobat dan berusaha untuk menjadi orang baik. Itu tadi apa ya? Ya, pertama arti tujuan dari umur. Pertama tadi ada tujuan. Yang kedua, umur itu artinya berkunjung, berziarah. Berkunjung, berziarah. Arti umur itu kita berkunjung ke dunia. Nah, berkunjung ke dunia selama ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dah lumayan dah sampai bisa 70 tahun. Selama hidup berkunjung itulah dimanfaatkan baik-baik selama kunjungan. Kunjungan dunia ini menurut Anda pandangan Allah sangat singkat tuh. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Negeri akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia sekarang dia. Nah, bayangkan kata Allah. Surah Wadduha. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih panjang, jauh lebih baik ketimbang dengan dunia ini. Dunianya dibatasi 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau tidak manfaat, mana-mana rugi kita. Rugi betul. Nah, itu ya. Jadi apa tadi? Pertama ada tujuan, yang kedua berkunjung. Ke dunia ini kita berkunjung selama 60 tahun. Kita sudah berkunjung selama berada di dunia. Pertama di alam arwah mulai kita apa ya? Kita berada di alam arwah yang pertamanya. Yang kedua di alam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Yang ketiga sekarang berada di alam dunia. Alam dunia. Nanti akan berada lagi di alam barzah. Keempat. Nah, setelah itu baru di alam akhirat. Di alam barzah lah nanti kita sudah menemukan kebahagiaan, baik nyaman atau sakit di alam kubur, alam barzah itu. Nah, kita temukan nanti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi selama kita berada di alam barzah. Mulai dari awal pertanyaan tentang Tuhan, pertanyaan tentang harta, pertanyaan tentang amal, pertanyaan tentang macam-macam. Pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan nanti di alam kubur. Dan pasti ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma kiblatuka, itu pertanyaan-pertanyaan. Dan tidak bisa dijawab, tidak bisa dihafal. Tidak bisa menghafal-hafalan. Hafalan itu amal. Nanti yang menjawab pun amal. Amal-amal kita yang menjawab, memberikan jawaban dengan malaikat Israel itu. Kalau kita tidak beramal, nanti baru tidak sekali pertanyaan udah kapok kita. Baru sekali tanya pertanyaan marah bukan ada kepayahan tidak jawabnya. Andaikan memang tidak kita dunia ini kita amalkan betul ajaran-ajaran Allah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi berziarah. Yang ketiga meramaikan.
Arti umur itu meramaikan. Kita ke Mekah kan meramaikan Mekah, meramaikan di Mekah, meramaikan Madinah. Kita pergi ke Mekah berkunjung. Kita pergi ke Mekah kan ada tujuan. Itu orang umrah tuh ya. Kan ada tujuan nak ibadah, tujuan nak segala macam. Itu anak meramaikan dunia. Kita ini tugasnya meramaikan dunia. Maka ada anjuran, kalau di masa Nabi dulu kan dianjurkan banyak-banyak anak, Pak. Sekarang kita, negeri kita dianjurkan sedikit-sedikit anak ya. Padahal anjuran banyak anak tuh bagus. Saya nomor 11, anak nomor 11, Pak. Ayah berdua, laki bini, saya nomor 11 anaknya, Pak. 11 ekor anaknya. Bayangkan. Sekarang disuruh sedikit-sedikit anak, minimal maksimal 2 anak kali ya. Saya masih melebihi target 4 ekor. Anak masih 4 ekor. Bini sementara sekolah. Tak tahu kawan tuh berapa? Anak berapa? 3. 3 ya. Kawan tuh berapa? 4 juga. Anak 4 juga. Nah, si anak banyak kan? 3 4 juga. 4. Bayangkan dapat 4 masing-masing. Bapak berapa anak? 2 juga. Wah, bayangkan. Saya masih bisa 4 ya, 4. Sultan berapa Sultan? 2. Itu. Di Arab sian istilah apa namanya? Sian istilah keluarga berencana di Arab. Bahkan di sini ya sama. Sini di sian istilah beranak ya. Sini di sini istilah makin banyak penduduknya, makin ramai penduduknya, nyebar kemana-mana sini. Kita ini memang pengaruh ada orang-orang di atas sana ya. Anak-anak kita. Dan pergi kita ke pedalaman sedikit, banyak tanah masih kosong-kosong. Bayangkan ke dalam masih banyak yang masih belum berisi. Rasanya tidak tepat kita masih 2 anak. Masihnya perasaan kita. Kalimantan lah khusus ya? Itu khusus lah, Kalimantan lah khusus. Jadi kembali meramaikan itu salah satu bagian dari arti umur, Pak ya. Meramaikan. Meramaikan negeri, meramaikan bumi, meramaikan dunia ini. Bahagian daripada umur. Jadi kita meramaikan, pergi ke Mekah itu meramaikan Mekah, meramaikan Madinah. Sekarang alhamdulillah Mekah Madinah sudah tidak ada lagi aturan sweep, tidak ada aturan pakai masker, tidak ada gitu. Bebas betul. Kalau dulu kita melihat masjid sempat orang masih masuk ke dalam masjid dibatas-batas segala macam. Masjid haji tadi masih belum bisa orang megang Ka'bah, masjid tadi haji, orang haji. Sekarang udah alhamdulillah udah masuk kembali asal macam dulu. Tahun depan Dapat megang Hajar Aswad, cuma Hajar Aswad. Cucu saya yang paling kecil bisa cuma Hajar Aswad, cucu saya. Allah. Yang paling kecil. Ditawai yang polisi. Tawai yang polisi langsung diambil polisi, dia angkat lah polisi. Luar biasa. Tahapnya dibaceng lah anak saya tahu. Ditawai yang ayang megangnya. Ayang enggak dapat enggak dapat cuma Hajar Aswad. Anak langsung diambil polisi dibawa. Subhanallah. Ini salah satu bahagian. Jadi Mekah sekarang alhamdulillah masuk ke Hijr Ismail juga pakai antri, bagus loh antrinya dan berebutan dan ada polisi ngurusnya. Ya kira-kira pernah ditutupnya tidak boleh gitu. Orang berbarisan. Yang paling hebat saya udah puluhan kali ke Mekah ya. Belum pernah sholat wajib deh di Raudhah. Udah puluhan kali saya ke Mekah, belum pernah sholat wajib di Raudhah. Tahun itu alhamdulillah luar perhitungan saya. Sekarang masuk ke Raudhah itu pakai tasrih, Pak. Ya. Ada surat resmi dari apa namanya? Travel. Dari travel di atas travel itu apa namanya ya? Muassasah. Nah, dari kita dari Jakarta dah dapatkan suratnya. Hari sekian, jam sekian, tanggal sekian kita nanti nak masuk ke Raudhah itu. Kami waktu itu gilirannya mestinya jam 9 hari Sabtu, mestinya jam 9 hari Sabtu. Tapi di luar perhitungan boleh kami minta lewat muassasah. Kami minta sholat Jumat, sholat zuhur di sana. Oh boleh, dirubahnya lah, jadwal dirubahnya. Jadi kami datang jam 11.30, ambil antrian, dilihatkan bisa masuk. Saya masuknya nomor 3. Nyaman, enggak lalu berebut, enggak lalu masuk ke Raudhah betul-betul nyaman. Salat sunat, qabliyah zuhur, salat zuhur, tambah salat sunat zuhur banyak. Jadi waktunya mungkin lebih dari 20 menit. Biasanya kita paling 5 menit udah kena usir. Yeah. Udah kena usir. Dan duduk penyaman betul. Nggak lalu ada berimpit, nggak lalu. Memang dah dibatasinya. Sejumlah penuhnya, dah dilihatnya ada berasa ditutupnya oleh polisi. Itu hebatnya sekarang.